Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Tricahyani dengan NIM 2021004009. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang telah saya buat dengan judul Kemampuan Pemecahan Masalah Siswa dalam Menyelesaikan Konsep Soal Cerita ditinjau dari minat belajar. Latar belakang dari jurnal ini yaitu bertujuan untuk yang pertama mendeskripsikan kesulitan pemecahan masalah soal cerita, yang kedua mendeskripsikan minat belajar, dan yang ketiga mendeskripsikan minat belajar siswa tinggi, sedang, dan rendah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan subjek 30 siswa kelas 10. Setelah itu, dipilih 3 orang siswa dari masing-masing minat belajar yang memenuhi kriteria dengan mempunyai komunikasi yang baik. Ketiga siswa tersebut kemudian diberikan soal tes berupa soal cerita, barisan, dan deret aritmatika. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Subjek pada penelitian ini adalah peserta didik kelas 10 SMK sebanyak 30 peserta didik. Dipilih 3 subjek, yaitu 1 minat belajar tinggi, 1 minat belajar sedang, dan 1 minat belajar rendah. Teknik pengumpulan data menggunakan angket dan tes soal. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket minat belajar, tes soal, cerita, barisan, dan deret aritmatika. Minat belajar siswa dikategorikan menjadi minat belajar tinggi, sedang, dan rendah. Hasil dan pembahasan dari jurnal yang saya buat, yaitu hasil penyebaran angket menunjukkan bahwa terdapat 3 subjek dengan kategori minat belajar yang berbeda, yaitu S1 dengan minat belajar tinggi, S2 dengan minat belajar sedang, dan S3 dengan minat belajar rendah. Berdasarkan hasil penilaian kemampuan pemecahan masalah menggunakan indikator Polya, S1 mampu memenuhi seluruh indikator, sementara S2 belum mampu memenuhi beberapa indikator, dan S3 belum dapat memenuhi seluruh indikator. Hal ini menunjukkan bahwa minat belajar mempengaruhi kemampuan siswa dalam memecahkan masalah matematika, dan semakin tinggi minat belajar siswa, semakin baik pula kemampuan pemecahan masalah siswa. Kesimpulan yaitu bahwa subjek S1 mampu memenuhi semua indikator kemampuan pemecahan masalah, sedangkan subjek S2 belum dapat memenuhi indikator kemampuan memahami masalah dan memeriksa kembali. Subjek S2 juga tidak bisa menuliskan kesimpulan dari jawaban tersebut, sedangkan subjek S3 belum dapat memenuhi indikator memahami masalah, menyusun rencana, melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali. Kesimpulan yaitu semakin tinggi minat belajar siswa, semakin tinggi pula kemampuan pemecahan siswa dalam menyelesaikan soal cerita, barisan, dan deret aritmatika. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.